kami PGP Angkatan 11 Kabupaten Aceh Besar akan melakukan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 yaitu praktik coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari observer, coach, dan coaching. Bersama saya Fitriana dari SD Negeri Kedebi. Saya Hasnida dari SMK Negeri 1 Longa. Saya Yuwafi Safitri dari SMP Negeri 1 Masjid Raya. Selamat menyaksikan. Alhamdulillah, saya baik Ibu. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Ibu. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya. Baik Bu, pada coaching kali ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya Bu, sesuai dengan coaching, diantaranya ada kemesraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan yang pertama yang ingin saya tanyakan kepada Ibu adalah tentang kompetensi apa yang Ibu akan kembangkan pada coaching kali ini. Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu tentang pertama presence ya, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, terus memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, pertanyaan kedua yaitu tentang kompetensi mana yang ingin akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi. Yang saya pertanyaan yang spesifik mungkin yaitu tentang mendengarkan yang aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang terakhir Ibu, indikator yang bagaimana yang ingin Ibu sampaikan dalam proses coaching kali ini. Saya ingin coach saya itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan bisa menemukan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Baik Ibu, demikian dulu ya Bu pra observasi kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coaching Ibu. Ya, terima kasih Bu atas kesempatannya. Assalamualaikum Bu Ayu. Waalaikumsalam, Bu Ida. Bagaimana kabarnya Bu Ayu? Alhamdulillah hari ini sehat, Bu. Gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah sehat juga. Dengar-dengar ada yang mau Ibu sampaikan kepada saya. Iya betul Bu, ada yang ingin saya sampaikan kepada Bu Idar. Oke, di sini saya cuma bisa mungkin punya waktu cuma 10 sampai 20 menit ya untuk kita ngobrol-ngobrol tentang apa yang Ibu sampaikan ke saya. Baik Bu, bagi Ibu
terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah. Saya perhatikan dari tahun ke tahun tidak ada perubahan dalam penyampaian materi, dalam media pembelajarannya tidak bervariasi Bu ya, dengan menggunakan metodenya hanya dengan metode ceramah. Jadi pembelajarannya tidak menyenangkan karena guru di sekolah saya itu tidak mengikuti perkembangan zaman, mungkinnya karena sudah senior kali Bu ya. Seperti itu Bu Nidar. Oh gitu. Kalau misalnya saya bisa garis bawahi bahwa permasalahan itu bahwa teman-teman ibu itu kurang bervariatif ya dalam proses pembelajaran. Iya betul Bu, kurang bervariatif baik itu medianya ataupun modelnya. Pembelajarannya masih juga dengan model yang lama. Kira-kira dari percakapan kita dari percakapan kita hari ini saya ingin mendapatkan perubahan Bu, di sekolah saya ya dalam hal penyampaian materi pembelajarannya Bu. Kira-kira perubahan apa yang ingin didapatkan dari di sekolah ini? Saya ingin adanya perubahan misalnya dalam penyampaian metode atau model pembelajaran atau media pembelajaran yang bervariatif Bu. Misalnya menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran seperti media Canva gitu ya Bu ya, atau Quizzes yang sekarang sedang marak digunakan oleh para guru Bu ya, atau hanya sekedar membuat slide presentasi begitu Bu, seperti PowerPoint yang biasa saja gitu. Itu sudah menarik menurut saya pembelajarannya ya. Hanya mengandalkan, kalau kita hanya mengandalkan dengan metode ceramah saja tanpa adanya media apapun, jadi supaya lebih bervariatif saja gitu Bu Mas. Oh gitu. Berarti ibu ingin pembelajaran yang ibu sampai rekan-rekan ibu itu lebih bervariatif. Kalau saya lihat gambaran dari percakapan kita tadi, kira-kira dari level 1 sampai 10 di sekolah ibu itu sudah mendapatkan level keberapa? Menurut saya Bu Mas masih di level 5 Bu ya, karena di sekolah saya itu banyak sekali guru-guru yang sudah senior, sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi sepertinya agak sulit. Jadi mungkin saat ini masih berada di level 5. Oh, di level 5. Di posisi sekarang ini di level 5 kira-kira kalau misalnya ibu nanti sudah kita melakukan coaching terus ada perubahan, kira-kira ibu maunya sampai level keberapa gitu? Mungkin bisa ditingkatkan sampai level 7 Bu ya, karena kalau untuk ke level yang lebih tinggi sepertinya sulit Bu. Mungkin bisa jadi dari level 5 ke level 7. Oke, dari level 5 ke level 7, kira-kira usaha apa yang ibu lakukan untuk mendapatkan nilai yang seperti itu? Ya Bu, saya masih memikirkannya juga Bu ya, rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat. Tapi mungkin semacam kegiatan monitoring Bu, atau supervisi pendampingan gitu, secara individu antara saya dengan rekan guru secara face to face. Tapi dia bergantian seperti itu. Oke, monitoring ya ibu. Ibu yang ibu rencanakan sekarang yaitu monitoring atau pendampingan. Kira-kira selain itu ada nggak strategi yang ibu lakukan sehingga teman-teman ibu itu bisa nyaman sekolah? Mungkin kalau bukan dengan monitoring, saya coba nanti konsultasikan dengan kepala sekolah untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop gitu Bu ya, yang tujuannya sih untuk meningkatkan kompetensi guru, khususnya dalam hal penyampaian materi ajar Bu ya, agar pembelajaran itu menjadi lebih bervariatif. Ya benar Bu ya. Ibu pengen merencanakan tentang monitoring atau pendampingan dengan melakukan workshop atau pelatihan gitu. Kira-kira untuk saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat terselesai itu yang mana Bu? Sepertinya yang monitoring Bu, karena kalau untuk yang pelatihan atau workshop perlu persiapan yang matang Bu ya, perlu waktu juga yang tidak sebentar. Kemudian biayanya juga harus mencari narasumber juga yang kompeten. Jadi
Oke Bu, Ibu memilih mentoring ya untuk meningkatkan kompetensi guru. Terus kira-kira memerlukan support atau bantuan nggak? Kira-kira siapa atau di mana Bu untuk support atau bantuannya? Ada sih Bu, sebenarnya nanti mungkin saya minta bantuan rekan sejawat ya, rekan-rekan guru di sekolah, atau memang ahli dalam bidang IT, atau menggunakan pembelajarannya itu sudah bervariatif. Misalnya di sekolah itu ada ide ini dan juga nanti saya minta bantuan itu dengan guru yang lebih ahli dalam bidang IT lah. Oke Bu, berarti Ibu mau melakukan mentoring dan berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat di sekolah Ibu. Terus kira-kira kapan Ibu mau merealisasikan mentoringnya? Insya Allah secepatnya Bu ya, mungkin minggu depan berarti insya Allah saya akan melakukannya. Kita akan coba berkoordinasi dulu Bu, dengan berkolaborasi dengan rekan-rekan di sekolah saya Bu, dan mencoba untuk melakukan kegiatan mentoringnya tersebut. Oke Bu, bagus ya itu ide Ibu. Kira-kira dari percakapan kita apa sih yang Ibu Ayu mau ingin dapatkan? Dari percakapan kita hari ini saya mendapatkan gambaran ya Bu ya, bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga dengan rekan sejawat yaitu guru-guru di sekolah saya yang memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran. Oke, alhamdulillah ya Bu Ayu, sudah ada gambaran nih untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan yang lebih bervariatif di sekolah. Saya tunggu kabar baiknya setelah melakukan mentoring nantinya ya, untuk mendengar cerita lagi bagaimana warna-warna setelah kita melakukan percakapan ini. Semoga Ibu Ayu bisa menerapkan berkolaborasi dengan teman-teman di sekolah. Ya Bu, terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktu untuk saya, sudah mendengar keluhan saya. Mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya yang lebih baik Bu. Sama-sama Bu. Saya juga ingin menceritakan langsung. Kalau ada yang sesuatu yang ingin diceritakan, nanti Ibu bisa menghubungi saya. Saya dengan senang hati mau membantu Ibu. Mungkin di kesempatan lainnya kita bisa mengobrol lagi ya Bu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Bu. Baik Bunda, tadi sudah melakukan coaching dengan Ibu Yuafi. Nah, sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih kepada Ibu tentang pasca observasi tadi. Yang pertama adalah apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang Ibu inginkan. Pada saat coaching tadi saya sudah melakukan coaching dengan alur cerita, yaitu pertama tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab.